Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam kangenku buat para jamaah tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di luar negeri sana dan yang ada di dalam negeri sendiri. Semoga kita semua selalu istiqomah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita melanjutkan kembali pada episod yang ke-7, yakni jalan menuju kebahagiaan di dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan biasanya kita melantunkan surat Al-Fatihah kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi sekarang membahas ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jadi selama ini kita memahami pengertian ihdinas siratal mustaqim. Jadi seolah-olah kata-kata siratal mustaqim itu didhahirkan, diwujudkan. Karena yang wujud menjadi Tuhan di dalam hati kita selama ini, maka semua ayat Al-Quran itu diwujudkan sesuai angen-angen kemanusiaannya. Dikira kata-kata wat siratal mustaqim itu berwujud namanya suatu tempat, seolah-olah wat siratal mustaqim itu besok adanya. Katanya wat siratal mustaqim itu besok. Perjalanan manusia naik ke atas, berjalan ke atas 1000 tahun, saking lamanya. Berjalan lagi secara horizontal 1000 tahun lamanya. Itu semua hanyalah kiasan-kiasan saja. Betapa sulitnya melewati wat siratal mustaqim, sehingga manusia mengibaratkan melewati wat siratal mustaqim itu saking sulitnya hingga kiaskan sebagai rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Maka tak satu pun manusia bisa melewatinya. Ingat, tak satu pun manusia bisa melewatinya bila di hatinya masih yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, masih kehendak diri manusianya. Takkan pernah bisa melewati wat siratal mustaqim itu saking sulitnya. Jadi hakikat wat siratal mustaqim itu sejak kita diciptakan hingga saat ini
kita melewati wat siratal mustaqim. Sejak cikal bakal badan ini dari tanah diperjalankan naik, dari tanah dihidupi, naik menjadi tumbuh-tumbuhan, dari tumbuh-tumbuhan naik menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan, yakni buah-buahan, sayuran, padi, sehingga naik lagi dimakan oleh kedua orang tua kita, sehingga naik lagi menjadi sel sperma dan sel telur, sehingga naik lagi menjadi gumpalan darah, sehingga naik lagi menjadi gumpalan daging, sehingga naik lagi menjadi janin, dan naik menjadi bayi yang suci. Itulah Isra Mi'raj, itulah perjalanan wat siratal mustaqim hakikatnya. Kenapa kok naik? Karena di dalamnya kita masih malam, karena di dalamnya kita masih belum dolim, karena di dalamnya kita masih suci, karena di dalamnya kita masih belum ada. Yang ada hanya Allah. Maka dari itu perjalanannya naik terus, dari tanah sampai menjadi bayi. Perjalanannya naik terus, siratal mustaqimnya naik terus, butuh waktu yang panjang. Jadi itulah hakikat yang diceritakan yang di luar itu. Hakikatnya demikian di sisi Allah. Jadi wat siratal mustaqim itu bukan suatu benda, bukan suatu keadaan. Akan tetapi wat siratal mustaqim itu peristiwa-peristiwa perjalanan seluruh manusia. Ketika awal mula manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan naik pada suatu malam. Malam apanya? Malam diri kemanusiaannya, malam kewujudan diri manusianya, malam kehidupan diri manusianya, malam kekuasaan diri manusianya, malam kehendak dan daya upaya diri manusianya di hatinya. Karena kita masih gaib, karena kita masih tidak ada, masih Adam. Jadi itulah perjalanan wat siratal mustaqim yang naik itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua ini rahasia ilahi. Jadi semua yang di Al-Quran, semua yang ceritakan manusia itu, semuanya itu hanya bioskop, dan itu hanya kiasan-kiasan saja. Akan tetapi seluruh ayat-ayat Allah itu, bila kita sudah mengabdi kepada Allah, bila kita sudah berhenti menjadi Tuhan, maka Allah akan allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada manusia hal-hal yang belum diketahuinya. Inilah bukti bahwa hamba Allah itu selalu diajarkan rahasia-rahasia keilahian. Ketika manusia sudah berhenti jadi Tuhan, sudah taubat jadi Sang Pencipta di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi perjalanan yang dibayang-bayangkan manusia selama ini, berjalan di wat siratal mustaqim naik ke atas, itu maknanya penciptaan diri manusia kita sejak dari tanah sampai menjadi bayi yang suci terus, sejak dari tanah Masjidil Haram sampai menjadi bayi Masjidil Aqsa yang diberkahi, suci. Karena saat itu kita Adam, karena saat itu kita tak ada, karena saat itu kita gaib. Kita selama ini tidak mengakui bahwa sesungguhnya kita manusia ini makhluk gaib.
bukan makhluk yang nyata, karena yang nyata itu hanya Allah, makhluknya ya gaib. Tapi hawa nafsu, tapi setan iblis yang terkutuk di dada kita selama ini tidak percaya, tidak mau, dengan sombong dan congkaknya selalu mensekutukan Allah, selalu menyesatkan anak cucu Adam dari Tuhannya. Akan tetapi bagi hamba-hamba yang bertakwa saja yang tidak akan bisa digoda oleh iblis dan setan. Siapakah hamba-hamba yang bertakwa itu? Hamba-hamba yang sudah taubat dari persekutuan di hatinya. Hamba-hamba yang sudah taubat dari pengakuan kewujudan diri manusianya. Hamba yang sudah taubat dari pengakuan kehidupan manusianya. Hamba yang sudah bertaubat dari pengakuan kekuasaan kemanusiaannya. Hamba-hamba yang sudah bertaubat dari kehendak dan daya upayanya kembali kepada kegoibannya, kembali kepada ketiadaannya. Itulah makrifatnya manusia. Makrifatnya manusia hanyalah kembali kepada kegoibannya, keadamannya, asal usulnya. Jadi tidak ada ceritanya manusia yang bisa makrifatullah. Tak ada. Satupun manusia tak ada yang bisa makrifat kepada Allah kecuali Allah. Manusia ketika sudah diperhitungkan, sudah dihisab, maka manusia akan suci kembali kepada rahmatullah, kepada hamba Allah, menjadi hamba Allah, menjadi Muhammad Rasulullah, menjadi hamba yang hanya diutus oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, padahal wat siratal mustaqim itu jalan yang lurus, jalan seperti ketika manusia diperjalankan Allah ketika di malam hari. Maksudnya bukan malam-malam yang dohir ini. Yang dimaksud malam di sini malamnya dirimu akan kewujudan diri manusiamu, malamnya dirimu akan kehidupan diri manusiamu, malamnya dirimu akan kekuasaan diri manusiamu. Karena manusia, mana mungkin manusia merasa dirinya wujud, mana mungkin manusia mengaku dirinya hidup, mana mungkin manusia mengaku bahwa dirinya berkuasa bila manusianya tidak ada, bila manusianya Adam, bila manusianya gaib. Nah, inilah wat siratal mustaqim itu. Jadi wat siratal mustaqim itu jalan yang lurus, jalan di suatu malam. Bila ingin jalan kita lurus, maka malamkanlah hatimu dari dirimu. Bila kita akan menuju jalan lurus, jalan kebahagiaan kepada Allah, maka malamkanlah kehidupan diri manusiamu di hatimu. Bila kita ingin jalan yang lurus, ketemu dengan jalan kebahagiaan surganya Allah, maka malamkanlah kuasa diri manusiamu di hatimu. Maka itulah jalan kebahagiaan, maka itulah jalan yang lurus, jalan menuju la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahwa yang ada itu hanya Allah, dan badan-badan inilah sebagai Muhammad yang diperjalankan oleh Allah, yang digerakkan oleh Allah. Ingat di dalam ayatnya Allah di dalam Al-Quran,
Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, tapi aku yang memanah. Inilah buktinya Muhammad Rasulullah itu tidak bisa apa-apa kecuali diutus oleh Allah, kecuali dilemparkan oleh Allah, kecuali dimemanahkan oleh Allah. Jadi yang wujud itu Allahnya ketimbang Muhammadnya. Jadi yang wujud itu uripe Allah daripada badan-badan ini. Inilah yang dimaksud kita mengikuti jejak Rasulullah. Inilah yang dimaksud kita menjadi umatnya Muhammad Rasulullah dengan iman yang seperti ini. Inilah iman tauhid yang original, apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yakni membawa la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhankanlah Allah, Muhammad Rasulullah, dan diamlah kau Muhammad, dan jadilah kamu hanyalah hamba Allah yang selalu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau menjadi Tuhan, jadilah kamu yang dituhani, yakni jadilah engkau yang diperjalankan. Inilah yang dimaksud jalan yang lurus, jalan kebahagiaan, jalan keindahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu diberi petunjuk jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kedatangan ajal menjemput dengan paksa dan siksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.